Karina merenggangkan tubuhnya, kemudian melihat ke samping. Bara masih tertidur, bergelung dengan selimut di sebelahnya. Ia turun dari tempat tidur dan mengambil kaos milik Bara yang teronggok di lantai, kemudian memakainya. Ia tersenyum, tak menyangka ada hari di mana ia bisa memakai baju milik mantan bosnya itu. Karina duduk di sisi tempat tidur, kemudian mengambil handphonenya. 4 panggilan video call tak terjawab. Buru-buru ia membuat aplikasi chat. Video call masih berlanjut. Jadi ia menekan gambar kamera dan ikut bergabung. Karina! Teriak heboh makhluk-makhluk penghuni grup. Apaan sih? Berisik, cecarnya. Kemudian tertawa melihat respon mereka. Ya deh, iya yang lagi honeymoon. Udah kemana aja nih? Tanya Santi. Kayaknya masih di kamar nih, sambung Cynthia. Mereka sedang video call bersama. Ada Santi bersama dengan Cynthia, Marta, Farhan bersama Cecil, serta si Biang segala Biang. Siapa lagi kalau bukan Tommy yang sedang nyengir menggoda. Ya ampun Karina, lo apain mantan bos gue? Ucap Tommy, dibarengi dengan Cecil yang menutup mulut, dan yang lainnya tersenyum mencurigakan. Apaan sih? Bos gue udah gak polos lagi. Marta berdecap makin membuat Karina bingung. Ia mengerutkan alisnya. Kejar target ya Kar. Masih siang udah gak pakai baju aja tuh di atas tempat tidur. Seolah tersadar setelah mendengar ucapan Farhan, Karina menoleh. Benar saja, Bara yang sedang tidur menyamping terlihat di layar. Karena gambar Karina kecil, jadi ia sendiri tak sadar kalau gambar Bara ikut masuk ke layar handphonenya. Karina buru-buru beranjak. Ya Kar, berbagi kenapa? Ingat, berbagi itu baik. Semut Marta mencelingukkan mencoba melihat, namun Karina sudah menjauh dan berdiri di depan jendela yang langsung mengarah ke laut. Jangan pelit-pelit Kar, nanti kuburannya sempit, sambungnya. Enak aja, lo pikir badan laki gue apaan? Melihat reaksi Karina, mereka semua tertawa. Wah, kayaknya udah nggak ting-ting lagi ya Pak Bara. Karina mencubit. Kenapa sih Tommy ini suka sekali mengajaknya war? Iye, udah nggak ting-ting lagi. Udah berenggut ketintingannya. Puas lo. Mereka makin kencang tertawa, menertawakan raut wajah Karina yang makin kesal. Gimana Kar? Cocok? Tanya Santi. Seolah mengerti arah pembicaraannya, Karina mengacungkan jempolnya. Mantul, jawabnya lagi-lagi mengundang gelak tawa menggoda. Ah, kalian jangan ngomongin yang begitu dong. Gue jadi pengen kawin juga. Ajak tuh si Farhan, jangan mau dipacarin aja. Mendengar ucapan Karina, Marta mengedipkan matanya, memberi kode pada Farhan yang langsung menghembuskan napasnya. Sabar ya ayang, Bebek kumpulin dananya dulu. Heleh, dunia milik berdua. Cecil mendorong Farhan yang berdiri di belakangnya. Santai Sil, makanya jangan jomblo mulu. Gadis itu mencubit. Memang cuma dia sendiri di sini yang jomblo akut, gak ketulungan. Ia kesal karena masih saja merasa seperti gagal move on. Awas ya, lihat aja, gue yang bakal nikah duluan sebelum lo. Ucapnya sembarangan. Mendengar hal itu, yang lain malah meledekinya. Gimana mau menikah kalau sampai saat ini Cecil belum juga menjalin hubungan dengan lawan jenis?
Udah dulu ya guys, gue mau mandi, belum makan siang, lapar, pamit Karina, mengundang senyum jahil. Mandinya sendiri atau berdua, Kar? Tommy menaik turunkan alisnya. Ada deh, ucap Karina kemudian mematikan panggilannya begitu saja. Karina meletakkan handphonenya di atas nakas, kemudian duduk di sisi tempat tidur, menyogar rambut bara rambut. Mas, bisiknya. Bangun, makan siang gak? Karina menyogar rambut hitam lebat tersebut. Ia masih heran, kenapa suaminya ini rambutnya bisa sebagus ini? Alisnya juga. Apa rambut yang lain sebagus ini juga? Pikirnya. Kemudian menggeleng. Pikirannya mulai aneh. Lo pasti udah gila, Kar, ucapnya pada diri sendiri. Karina masih memainkan rambut bara. Kemudian kepalanya turun, mengecup sisi kening bara rambut. Bangun sayang. Bara menggeliat, kemudian membuka mata. Begitu mata mereka bertemu, Bara tersenyum. Udah pagi ya, ucapnya dengan suara serak, diiringi dengan tawa. Karina tertawa. Pagi apanya? Udah jam 2. Ayo bangun, aku lapar, ingin makan di luar. Bara mendusel di selimut. Ia masih enggan untuk beranjak. Kepalanya pusing ya, karena aku bangunin. Karina masih menyogar rambut suaminya. Bara menggeleng kecil. Enggak kok. Kalau gitu ayo bangun, mandi. Mandi? Karina mengangguk. Bara mendudukkan dirinya, merenggangkan ototnya, sementara Karina menggigit bibir bawahnya. Karena suaminya ini terlihat seksi sekali, padahal dia baru bangun tidur. Bara bergeser, turun dari tempat tidur. Ayo mandi, ajaknya. Ya udah kalau gitu, Mas aja yang mandi duluan. Bara menggeleng, kemudian mengangkat tubuh Karina menggendongnya. Ia mendongak melihat Karina yang berteriak kaget. Ayo mandi bareng. Karina lekas menggeleng. Gak mau, turunin. Karina menepuk dada Bara, minta diturunkan. Namun pria itu hanya tersenyum miring melihatnya. Kenapa gak mau? Suami istri mandi bareng itu berpahala. Karina manyun. Kalau mandi normal aja sih gak masalah. Kalau mandi yang kayak tadi pagi itu lama. Yang ada aku keburu pingsan karena kelaparan. Bara tertawa dan membawa Karina berjalan menuju kamar mandi. Enggak kok, kali ini mandi aja. Mas juga lapar soalnya. Palingnya dikit lah. Karina menepuk dada Bara lagi. Mas, kenapa tertawa? Tanya Bara. Begitu melihat Karina tiba-tiba tertawa sendiri. Mereka sedang makan siang di sebuah restoran. Karina sedang ingin sekali makan ayam betutu. Enggak, lucu aja. Ternyata benar ya kata orang. Kalau masih pacaran itu biasanya cowok yang bayar makanannya. Kalau sudah menikah, malah ceweknya yang bayar. Karena uangnya dipegang istri. Kenapa tiba-tiba ngomongin itu? Tanya Bara yang sedang lahap memakan makanannya. Gak apa-apa, cuma keinget aja gara-gara lihat bapak-bapak itu minta ATM sama istrinya. Karina memberi kode agar Bara melihat ke meja tak jauh dari mereka. Bara menoleh kemudian mengangguk melihat keluarga kecil itu. Jadi ini makanan kita, kamu yang bayar. Karina merogoh tasnya, mengambil ATM yang Bara berikan padanya dulu.
The power of uang suami, ucapnya bangga. Kayaknya kita nggak ada yang beda. Maksudnya? Karina bingung melihat Bara tiba-tiba gantian tertawa sendiri. Soalnya dari dulu, kamu yang selalu ngurus pembayaran. Mendengar itu, Karina justru menepuk dada dengan bangga. Iya dong, saya ini sudah terlatih sejak dulu. Dan itu semua berkat Bapak. Ucapnya dengan nada seperti ia sedang berhadapan dengan bosnya. Baguslah, gak sia-sia saya melatih kamu. Balas Bara, yang malah membuat Karina memonyongkan bibirnya. Maksudnya melatih? Melatih jadi sekretaris yang potensial. Dan syukurnya sekretaris potensial itu sekarang jadi sekretaris saya seumur hidup. Karina tersenyum malu-malu. Itu bukan kalimat romantis, tapi cukup membuatnya berbunga. Untuk sekelas Bara yang dulu nggak mengirit, ini sudah suatu kemajuan. Karena Bara jadi semakin bisa mengekspresikan diri semenjak menjalin hubungan dengannya. Dan Karina bangga akan hal itu. Bolehlah ya, kalau dirinya berpikir perubahan Bara itu berkat dirinya. Iya, asal uang bulanannya lancar aja, saya akan menjadi sekretaris yang handal. Bara mengulurkan tangannya, mengelus kepala Karina dengan sayang. Semua yang Mas punya itu punya kamu juga. Karina menggeleng. Enggak, yang punya kita bersama cuma apa yang Mas dapat setelah kita menikah. Jadi mulai sekarang, Mas harus lebih giat kerja, karena istrimu ini mau ngerasain shopping, tanpa takut kekurangan uang buat bayar. Oke? Bara tak bisa menahan tawa, kemudian menepuk kepala Karina pelan. Siap, aman. Kamu bisa belanja apa saja sesuka hati kamu. Asal jangan minta beliin pesawat dulu ya. Uangnya belum cukup. Ucapnya membuat Karina antusias. Emang Mas ada rencana buat beli pesawat? Ya enggak lah. Buat apa? Ya, kirain. Jadi kamu mau? Karina lekas menggeleng. Ya enggak. Mas jangan aneh-aneh ya. Jangan ketibaan beli pesawat beneran kayak beli mobil kemarin. Paniknya. Takut Bara beneran membelikannya pesawat. Melihat reaksi Karina, Bara jadi gemas sendiri. Hahaha, iya. Mau beli juga uang dari mana? Kalau mobil Mas masih sanggup. Kalau pesawat, bisa sih, tapi harus jual semua aset. Mungkin juga termasuk saham. Pak, saya sudah jadi istri sultan. Jangan buat saya jadi orang susah cuma gara-gara pesawat. Bara makin tak tahan untuk tertawa. Nanti kalau kita sudah pulang, Mas akan tunjukkan apa saja aset yang Mas punya. Karina mendekatkan dirinya ke arah Bara, kemudian berbisik. Emang ada apa aja, Mas? Bara mengadikan bahunya. Nanti aja kita bahas itu. Karina ikut aja. Ia ingat kata pepatah, uang suami adalah uang istri, dan uang istri adalah uang istri. Jadi, kalau Karina bilang begitu tadi, kalau Bara memberikan semuanya, siapa juga yang mau nolak? Hahaha. Setelah makan siang, mereka jalan-jalan sambil bersepeda. Karina duduk menyamping di kursi belakang. Tangan kanannya memeluk pinggang suaminya, dan tangan kirinya memegangi topinya yang tertiup angin. Untungnya hari ini tak begitu panas, jadi mereka bisa dengan santai menikmati pemandangan sekitar yang menyegarkan mata. Puas berkeliling, mereka berhenti di pondokan pinggir pantai. Karina duduk di kursi, sedangkan Bara pergi memesan air kelapa. Karina memperhatikan Bara yang sedang memilih kelapa dari kursinya. Kemudian datang dua orang gadis dan langsung mengajak suaminya berbicara. Dan yang membuat Karina kesal,
Bara menanggapi mereka. Karina menyipirkan mata. Ia tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Sesekali mereka tertawa dan salah satu gadis itu menepuk lengan Bara. Mata Karina melotot. Ia mengeratkan gigi menahan kesal dan langsung berdiri ingin menghampiri mereka. Bisa-bisanya mereka curi kesempatan menyentuh lengan aduhai suaminya. Belum tahu mereka seperti apa pawangnya Bara itu. "Mas," seru Karina sambil tersenyum. Bara menoleh. Karina berdiri tepat di sebelah Bara, menghalangi agar gadis tadi tak mendekati suaminya. "Lama banget sih, aku haus loh," ucapnya lagi sembari menggandeng lengan Bara. Bara awalnya kaget, namun kemudian dia menahan senyum. Ia mengerti kenapa Karina mendadak jadi begini. Kedua gadis itu terlihat salah tingkah dan tersenyum canggung melihat wajah Karina yang sinis menatap ke arah mereka. Keduanya beringsutan menjauh. Mereka kembali ke kursi dengan Bara yang membawa 2 kelapa muda yang sudah dibuka. Aduh, ringis Bara begitu merasakan nyeri di lengannya. "Sakit sayang." Bara langsung mengusap bekas cubitan Karina. "Tadi dipukul tuh cewek, gak sakit. Aku cubit kecil sedikit dong," meringis. Kesalnya, kemudian mengambil buku kelapa miliknya. Bara menahan senyum. Dia tahu istrinya itu sedang cemburu. "Apa senyum-senyum?" Bara makin tersenyum lebar, menahan tawa. Karina yang melihatnya jadi kesal sendiri. "Cie yang cemburu," godanya. Karina lekas menoleh padanya. "Enggak, siapa yang cemburu?" elaknya. "Masa?" Karina masih cemberut. "Apaan sih?" ucapnya, kemudian membuang muka, lebih memilih melihat pantai. "Yakin marah bukan karena cemburu?" Karina tak menjawab. Bara bukannya mau menjahili Karina, hanya saja wajah istrinya itu terlihat menggemaskan. Karina masih diam. "Yakin nih gak cemburu kalau Mas digodain cewek lain?" Karina yang masih cemberut langsung melihat ke arah Bara. "Awas ya sampai selingkuh." Karina melotot, kemudian mengangkat tangan ke depan leher dan membuat gerakan seolah sedang memotong. Melihat hal itu, bukannya ngeri, Bara malah tak bisa menahan tawanya. "Ih, kok malah ketawa sih?" Bara memegang kedua pipi Karina, mencubitnya gemas. "Istri siapa sih ini? Kok ngegemesin banget?" Karina yang tadinya manyun jadi tak bisa menahan senyum. Dia tersenyum malu. "Istrinya Pak Bara," ucapnya penuh rasa bahagia. Bersambung.